Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Waalaikumsalam Dokter Cinta, warahmatullahi episode wabarakatuh. ke-10. Episode ke-10 ya. Aduh, udah nggak Iya. kerasa nih ya. Dan bentar lagi kita bakal masukin bulan Ramadan ya. Sebentar lagi kita bakal Iya. Yes, masukin bulan Ramadan, bentar banget. Dan kali ini kita Alhamdulillah. tidak berdua deh. Kita lagi-lagi kedatangan seorang tamu. Siapa deh? Ah warga Boleh ya. baru. dikenalkan? Boleh dikenalin? Silakan. Namanya siapa? Teteh. Kerja di Oke. mana? Status apa? Mm-mm. Usia berapa gitu? Tipe Mm-mm. suami kayak gimana gitu? Boleh silakan. Kursi panas. Oke, jadi hai semuanya, nama nama gue aja kali biar kayak anak muda gue ya. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang masih muda. Nama Irma Iksan Fauji. Terus apalagi hobi ya? Hobi Ya hobi. hobi bikin nyaman orang-orang, Aduh. bikin Waduh. nyaman pasangan maksudnya kan Oh ya nanti. udah. Kalau orang-orang Terus kebanyakan ya. iya, jangan kalau orang-orang kesannya ya salah. Jadi bikin nyaman pasangan. Terus apalagi apa ya Sekarang perkenalan kerja di usia. mana? Kerja di Oh mana? iya, usia 27 tapi banyak yang nggak percaya. Enggak apa-apa. Makanya kan dipanggil Iya. gitu. Lebih Cukup ke 32 sih. cukup dekatan yang percaya-percaya aja deh. Ngapain kan ngurusin yang nggak percaya? Iya Iya benar. benar. Kalau aku sih percaya kamu ber-27. Iya iya dong kan. Terus Serius, percaya banget. kalau kerja kerja di salah satu perusahaan swasta supplier di bidang sembako properti ya apa aja lah gitu. Oh ya, yang penting halal lah ya. Wanita Yang penting karir. berkah. Ya, Wanita wanita. karir. Saking sibuknya dengan karir, dia ini hampir melupakan bahwa ada cinta di dalam kehidupan ini. Hei, wahai wanita karir. Cinta itu sejenis apa? Kadang suka ya apa ya cinta itu lupa. Kadang harus diingetin dulu baru. Oh iya cinta ya gitu. Oke, Oh, gue tanya deh sama lo, udah berapa lama lo menyendiri? Menyendiri mau masuk 2 tahun. Sekarang mau masuk 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Pasti banyak. 1 tahun Hmm. lewat 1 bulan sih. Cuma udahlah anggap aja mau masuk 2 tahun kan. Oh ya udah. Oh, 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Lumayan lama lo Enggak, bertahannya lo. enggak lama lah. Masih lamaan elu. Lu udah berapa tahun, cuy? Oh iya benar. Beda dong. Saya 2016 sampai sekarang. Dari 2016 sampai sekarang ya bertahan dengan kesendirian. Hmm, Lebih Oh ya kalau memilih. nyicil mobil udah lunas itu ya jomblo Iya. lama banget ya. Iya, tapi kan Malah lebih dong. tapi kemarin sempat dekat ya kan katanya kan, tapi gagal ya. Ya, tapi gagal. Ya itulah namanya cinta. Pasti ada yang namanya hiruk pikuk. Kenapa Anda bahas saya? Ini gesturnya ya. Ini Makanya gak usah gesturnya. cinta-cintaan lah. Gak usah cinta-cintaan. Emang cinta kan nantinya harus berkomitmen atau gimana. Gak usah cinta-cintaan. Nah, Jalanin Oke, aja. menurut sudut pandang lo nih, Mak, cinta itu apa sih? Kan beda-beda nih isi kepala Iya, mengenai cinta. cinta. Nggak tahu, gue beneran kalau ditanya cinta, bener-bener nggak tahu cinta. hmm. Yang mungkin cinta Ya kan ya. lo pernah yang namanya apa ya? Yang namanya jatuh cinta lo pernah, bahkan lo pernah bercinta. Oh iya, kalau bercinta sama Kenapa? cinta, kalau bercinta gue suka. Eh, Oh, bercinta suka, tapi jatuh cinta nggak suka. Kalau jatuh Gimana? cinta, pasti patah hati, gue capek, males. nah iya bener. Tapi Tuh, gua tapi Dai, deh, lagi-lagi. Kasih tahu, Dai. Lagi-lagi, tapi gue Dai. setuju deh. Gue Ah, setuju sebenarnya kalau ketika orang menanyakan cinta itu apa, sebenarnya nggak harus lo jelasin. Dan sebenarnya cinta itu nggak bisa lo jelasin gitu. Karena Nggak bisa. iya sebanyak apapun lo menjelaskan itu nggak bakal menjelaskan sebuah cinta gitu. Cinta itu Iya, emang gak bisa dijelasin gitu. Nah, contoh nih udah. lu malam-malam gitu kan mau lu lagi jatuh Hmm, cinta gitu kan malam-malam terus susah tidur karena inget hmm. dia terus gitu. Lu bisa jelasin gak kenapa? Padahal lu pengen tidur, udah ngantuk tapi nggak bisa tidur, Nah, keinget terus. Kenapa jelasin? Karena apa? Karena bisa, cinta. Enggak karena sesimpel proses itu. nyaman itu. Enggak Bisa, sesimpel karena itu. proses nyaman itu. Enggak juga. Kadang-kadang cinta nggak bikin nyaman juga. ya pokoknya kalau menurut gue cinta ya, cinta. Ya udah sih jalanin aja, mengalir aja. Mengalir Oh, aja ya. jadi lu lebih ngejalanin. Lebih ngejalanin Iya, kayak ada yang datang kalau lu terima, kalau nggak ada yang datang ya udah gitu. ya udah gitu aja. Kalau ada yang datang dan gue klik ya, gue ngerasa Ah, Ya. oke. Ini Oh orang ya. ya klik nih, ya udah gue jalanin aja. Jadi nggak usah yang kita kan udah kayak bukan ABG lagi yang harus lo sama gue udah benar, pacaran ya, lo harus benar. setia, lo harus nggak usah begitu menurut gue. Iya ya. Iya, Berarti iya, tergantung iya, umur iya. ya. Tergantung umur nih.
Berarti Iya, ketika ada mungkin remaja yang 20, 25, ketika mereka menjalanin kayak yang seperti yang dibilang tadi, berarti nggak apa-apa dong mereka. nggak apa-apa sih. Tapi Oh, kan oke. ini lebih ke diri gue sendiri. Kalau gue tuh, kok jadi curhat gue nggak apa-apa kan ya? Ya Ya nggak emang apa-apa. menurut Ya gue. nggak apa-apa. Emang tempatnya curhat di sini. Iya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau gue itu ada cowok dan gue ngerasa oke, nyaman, Mm. nggak ribet ya. Gue nggak paling nggak suka sama yang ribet. Ya udah jalan aja. Nggak Tapi usah jadi nggak miskin. usah bilang Tapi miskin. Gimana? miskin. Kalau duit itu Nggak. bisa dicari bareng-bareng. Nah, lo Nah, ketemu lo. jawaban. Jawaban. Ini jawaban. Nih, Ini teori prinsip teori gue. sama realita berbanding lurus ya. Teorinya kan Enggak, bisa dicari bareng-bareng. Iya benar. ya. Realitanya bisa. Oh ya, Enggak, bisa soalnya dicari gini, kalau bareng-bareng. gue karena gue udah berpengalaman mungkin ya. Oh Jadi, ya, boleh nah, cerita-cerita. ya jadi kalau kalau mungkin kalau orang yang masih gimana ya, masih baru-baru, ya dia cuma ngomong aku tuh terima kamu apa adanya, padahal pas ngejalanin enggak dong harus ada duit juga gitu. Ya, Tapi kalau gue betul. karena gue udah berpengalaman, ya sama yang berduit gue udah pernah. Tapi ternyata kalau nggak ada kenyamanan kebahagiaan buat apa? Nah, ini nih, ini seseorang yang berpengalaman mengasih tahu gitu kan ya. Semoga di Hmm? luar-luar sana perempuan mendengar ini bisa mengambil sesuatu lah ya. Gitu kan. Kayak udah Yes. dikasih tahu nih gitu. Kayak udah dikasih tahu nih gitu kan. Gitu Iya, kan. udah dikasih tahu Iya, sama yang udah pengalaman nih gitu. Iya. Kalau misalnya antum tidak mendengar kesannya sama gue ya orang-orang yang tua. berpengalaman juga, iyalah kan pengalaman. Bener sih. Terus Nah, kalau ngomongin soal klik nih, Mak, hmm, emang lo ada kriteria khusus nggak sih? Kayak lo ya supaya lo klik ketika orang, mungkin kan saat ini adalah beberapa orang yang coba ngedeketin lo. Dan ada cara Mm-mm. ngedeketin cowok itu monoton ya nggak sih? Ya banget. gitu-gitu aja gitu. Monoton banget gitu. Gitu-gitu aja Kayaknya gitu. gue pengen ada kelas cowok-cowok kumpul, gue kasih tips-tips deh buat cowok-cowok nih cara ngedeketin cewek tuh kayak gimana. Untung kita tidak membutuhkan itu karena kita tidak pernah mendekati cewek, malah dijauhi cewek gitu kan ya. Iya. Minder duluan gitu ya, ngechat gitu, tinggal di mana? Tinggal di ini. Oh, iya, udah gitu kan. Wah, udah minder gitu kalau dibalas cuma iya doang. Ya udahlah kita gagal. Gitu. Ya ampun, pesimis. Nah, laki-laki tuh banyak banget yang pesimis. Pesimis apaan sih? Gimana mau dapetin jodoh? Makanya kayak dia tuh jomblo terus dari 2016, ya ampun. Iya, Ya karena bukannya pesimis karena itu. iya. Gue nanya sama lo kalau misalnya yang klik itu yang kayak gimana? Yang Ya menurut lo, oh oke ya. ini klik nih gitu. Oke, Deh, sekarang banyak deketin deh. yang nggak banyak juga, ada beberapa yang ngedeketin lah gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau kriteria sih kalau gue ya pasti kalau nggak munafik lah, yang mukanya juga enak dilihat, yang guanya juga suka kan enak dilihat lah, nggak usah yang ganteng banget atau gimana. Yang enak aja menurut gue enak kan beda-beda ya. Yap. Yang Iya, menurut iya, gue iya. enak ya. Relatif lah. Yang Ya, gak iya. malu-maluin lah, di Paham, bawahnya paham. gak malu-maluin. Terus Ya. kalau dari sifat sih lebih ke tanggung jawab, karena kan gini, mau dia sekaya apapun, setajir apapun, tapi kalau dia nggak bertanggung jawab, dia nggak bakalan mau berusaha membahagiakan atau memenuhi kebutuhan pasangannya. Tapi Benar. kalau dia bertanggung jawab, mau dia nggak punya uang atau dia maaf kata lo tadi cowok miskin gimana? Miskin bukan miskin, tapi dengan dia yang mau bekerja keras, dia Nah, pasti benar. bertanggung jawab mau memenuhi semua kebutuhan pasangannya. Yang Benar. bertanggung jawab yang gue pilih. Nah, benar. Wih, Ujung-ujungnya kan sekali tetap ujung-ujungnya kan kenyamanan itu lebih tinggi kastanya dibandingkan harta, deh. Iya, benar banget. Hartanya banyak, tapi nggak bikin nyaman. Emang tuanya mau kayak gimana? Gue tanya deh. Nah, Udah benar. tua, gue mau Iya. masih pakai rok mini atau gimana shopping-shopping? Enggak kan tua kan gue pengen berdua bareng-bareng Benar di deh. masa tua. Aduh. Betul. Nyaman. Kayaknya deh kita harus Idaman sih. enggak kita memang kayak terbuka gitu. Sebenarnya kedepannya kita mencari pasangan itu yang memang harus sudah berpengalaman dan lebih tua dari kita gitu. Lebih enak kayaknya deh. Kalian dapat Iya, ini iya, aja. iya. Susah ngurusin anak-anak muda tuh yang nggak tahu apa-apa tuh susah deh. Nggak dibales chatnya. Ini kemana sih gitu kan? Aduh. Iya, bener deh. Kalian Bener deh. pesimis gini. Lagian baru nanya, hey kenalan gitu kan, terus dibalas ya doang. Kalau emang kalian bener-bener emang suka, kalian mau ya berusaha dong. Tanya baru ya Dengerin. doang langsung minder. Ngapain minder? Ya terus aja. Gue balas Hey, dulu dah followers Ima, gue balas dengerin dulu dah. ya yang suka DM.
yang suka Nah, DM di TikTok, di Instagram ya. Tolong dengerin ya. Kalau misalnya baru dijawab jutek atau baru dilihat doang pesannya itu bukan berarti Irma nggak respon. Tapi karena malas saja, Anda terlalu biasa mukanya. Enggak bukan juga. parah, bukan Maksud bukannya biasa. Gue yang Oh, karena bukan. balik lagi karena gue udah berpengalaman, gue nggak suka sama cowok yang cuma kayak kamu udah makan belum, lagi apa? Ya ampun, nggak mungkin dong gue bilang lagi nafas. Udah makan belum? Udah, ingetin gue kalau masalah makan pasti gue makan dong, kalau nggak mati gue, ya kan? Coba Iya. pertanyaan berkualitas. Jadi pertanyaan ke cewek yang memang dia wanita karir atau berpengalaman seperti gue itu nanya, ya suara gimana hari ini gitu kan, otomatis kalau gue nih lagi suntuk dan gue emang kesepian nggak punya siapa-siapa, otomatis gue terbuka dong ke dia, ya nih kerjaan gue lagi ada, nah curhat nyaman jalan gitu, nanya lagi apa, ya ampun napas bos, lagi napas bos. Gue pernah kan Nanya. bilang ke orang, Iya. dia nanya kamu lagi apa, naik kora-kora di Dufan, gue jawab begitu aja, kan pertanyaannya lagi apa loh. tetap Kadang Enggak, sensi. maksudnya gini loh. Orang kalau nanya lagi apa, itu dia berharap ditanya balik gitu loh. Coba Lebih ditanya parah balik. ini dong. Gue update apa di Snapgram nih, update. Gue lagi di jalan dong, lagi jalan. Terus gue kadang ngomong gini kan, hari ini gue kunjungan ke Lebak atau ke Tangerang. Terus di Ya. DM, dibalas tuh Snapgram gue nya, dibalas, kamu lagi apa? Ya ampun, gue pengen kejang-kejang rasanya. iya sih, bener juga deh, bener Iya. juga. Ngapain? Udah tahu lagi di Lebak lagi kunjungan, Iya. ngapain nanya lagi apa? Ya iya. Dan dia komennya juga di Snapgram gue kan, gue lagi OTW gitu. Cuma nggak apa-apa, laki-laki kan ya banyak dengan apa ya, berbicara lah, mungkin dia bisanya cuma nanya lagi apa. Nah, dan lagi laki-laki jangan pesimis ya, sekarang nggak ada yang berani deketin gue sekarang, nggak tahu, kayak kata mereka, gue tuh ada yang bilang gini, gue tuh pengen deket sama lo tapi gue kayaknya minder deh, lo tuh bekerja keras atau apa. Nah justru gue maunya ya kalian kalau ngeliat gue yang pekerja keras gini, ya lo jangan yang lele, Iya, karena iya. gue juga senangnya pasti sama cowok yang pekerja keras kayak gue ini gitu. Iya, Setidaknya iya. gue update-nya kerja bontang banting sana sini, lo update-nya rebahan, ya kan pasti nggak bakal gue bales kan. Deh, OTW kerja keras deh. Gue OTW ini. Gue kerja dulu ah, cabut ah. Gue mau kerja gue. Maaf ya, ini bisa sih? Enggak masalah sih. Cuman kan tapi sebenarnya negatifnya kalau buat cowok nih ya, kalau dari sisi cowok, cuman kadang-kadang kan cowok itu kan punya ini ya, punya cara mereka masing-masing. Punya cara mereka memperjuangkan masing-masing, cara perhatian mereka masing-masing gitu kan. Kadang-kadang cara mereka ini nggak nyampe ke ceweknya gitu. Kadang-kadang gitu, nggak semua cewek juga gitu kan. Kadang-kadang ketika seorang cowok sebenarnya dia tuh kayak memperjuangkan banget, tapi si ceweknya ini nggak nangkep gitu, kayak nggak ngerasa aja gitu, kayak nggak ngerasa diperjuangin, padahal cowoknya udah memperjuangkan banget gitu kan, ada juga gitu kan. Karena menurut gue kalau masalah hati ya, kita tuh nggak bakal tahu orang itu sebenarnya tuh maunya tuh kayak gimana kalau nggak ditanyain, apalagi cuman kayak mendem-mendem doang gitu, nggak ada Iya, omongan. dan memang kadang gue kasihan sama cowok kan bukan dukun nih. Cewek kadang kan kalau ditanya kenapa, diem, pengen di ngertiin. Ya kecuali si cowoknya dukun tahu dong si cewek ini maunya apa. Iya. Ya kan Sebentar cewek-cewek dulu juga saya lihat kan. dulu wadah saya yang berisi air, apakah dia mau apa gitu kan, ya ketika Bukan jawabannya gitu. itu ya. Jadi cowoknya gini, kalau ditanya ceweknya diem. Mendingan cowoknya bilang, kamu kayaknya nggak cocok deh di air, kamu harus di darat gitu. Sekalian aja diramal. Itu cowoknya nggak Beda dong. Tapi gue pernah begitu loh. Kayak gue chat cewek, kamu lagi apa? Dia diem. Kamu kenapa? Dia diem. Kamu mau makan apa? Dia diem. Diem nikah sama orang lain. Diem nikah sama orang lain. Sakit. Itu yang sakit. Jadi dia nggak mau ngomong aja lagi deket sama orang gitu. Jadi siap gue tanya diem nikah sama orang lain, itu yang bahaya gitu. Nah, gue mau nanya sama lo nih, Mak. Biasa kan saat ini lu banyak banget nih mungkin cowok-cowok yang deket sama lo. Yang ada lah, bukan jangan ya, bukan dekat, bukan dekat, bukan banyak yang deket, tapi banyak yang ngedeketin. Lu secara tidak langsung, dia tuh tidak mau dijudge, lu tuh secara tidak langsung kayak menurunkan nilai jual belinya nanti karena banyak gitu. Ada lah. Bukan, gue salah ngomong, bukan banyak yang ngedeketin, tapi bukan banyak yang deket, banyak yang ngedeketin lah. Entah si Irmanya nganggep atau enggak, pasti cowok-cowok banyak lah ya yang kayak misalkan
chatting-chatting mencoba untuk menabrak perisai hati nih yang udah Oke. 1 tahun 1 bulan gitu. Respon lo gimana sih terhadap orang-orang itu? Kalau di DM Instagram memang Ya, banyak. Hmm. Dan gue ya. mencoba untuk bersahabat sedikit dan bersahabat sama yang lain dan mencoba membuka diri. Karena kemarin-kemarin 8 bulan kemarin gue nggak membuka diri, bener-bener menutup diri. Ada siapapun ngedeketin gue tuh yang enggak lah, gue takut disakitin, takut patah hati, Masih takut trauma. takut trauma gitu. Tapi sekarang ini emang gue lagi kayak ya gue harus ngebuka diri. Gimana gue mau punya seseorang yang spesial gitu kalau gue sendiri deketin orang lain nutup diri gitu kan. Terus Oh, iya. maksudnya ya biasa aja sih, DM gue bales. Tapi kalau yang DM-nya aneh-aneh sih nggak gue bales. Oh iya, Kecuali tahu. TikTok ya. Kalau TikTok gue nggak bales kebanyakan soalnya sombong. Wah, wah. Nggak apa-apa sombong karena memang ya benar followers lu 360K gue sempat lihat lah. Itu orang semua ya. Lu udah nyalek di Ciomas sudah masuk gitu. Oke, skip. Lanjut lagi nih. Kalau untuk sekarang status itu penting gak sih menurut lo? Ya lo mesti pacaran gitu status. Oh, Irma lu mau gak jadi pacar gue? Iya mau, yuk kita pacaran gitu. Itu penting gak Aduh sih? nggak bisa gue. Nggak bisa status begitu apaan. Kayak kalau waktu zaman baheula mungkin gue ABG ya status ditembak gitu kan, ditembak terus gue jawab iya gue sayang sama lo, ya udah kita pacaran gitu kan, terus kita bisa update berdua kayak handphone tuh seakan-akan belinya patungan apa ada updateannya berdua gitu kan, kayak yang Iya. pacaran ya kan sih, Iya, pas ngaku iya. deh yang pacaran begitu kan, Iya. update berdua Iya. apa berdua patungan lo beli handphonenya ya. Iya. Beli handphonenya patungan. Oh berarti lo sekarang lebih memilih teman tapi masuk ya? Masuk. Teman tapi cinta maksudnya. Private benefit. Maksudnya Iya, ya nggak apa-apa temenan, yang penting saling nyaman gitu. Lo lebih memilih ke situ kan, yang penting mengerti lah gitu. ya lebih baik statusan tapi nyaman lah. Oh. Kan ada status nyaman. Status nyaman ya. Ya iya dong ada status. Kalau temenan tapi nyaman, temenan dong nih, nanti dianya sama yang lain gue nggak bisa dong, nggak ada hak dong gue nanti kalau ngomel atau cemburu atau gimana. Iya. Cuman kan lebih bagusnya tuh maksudnya deh kalau masalah kayak nembak pacaran itu ya udah enggak lah, kalau emang lo mau, emang lo suka dan ada niatan serius ya udah langsung aja buktiin aja gitu dengan bukti bukan. Gue harapin dulu, gue datang ke Abah masuk nggak enak dulu ya gue. Gue datang ke Abah. Lu datang gitu kan nih, assalamualaikum, perasaan nggak ada AC rusak nih mas, kenapa mas gitu kan? Kenapa ke tukang AC? Enggak, kalau lu pakai headset kayak gitu kan, baju polo kayak gitu, tiba-tiba masuk gitu kan? Ya juga ya, bukan ke tukang AC, lebih ke tukang mesin air sih. Oke, skip. Nih. Oke, silakan Bu Irma, ada yang ingin disampaikan lagi apa gitu? Kayak dari tadi meledak-meledak banget, kayak udah lama tidak ada tempat curhat mungkin ya. Iya, karena selama ini sangat menutup diri. Makanya di TikTok itu konten itu keresahan diri dijadiin konten. Ya udahlah, saya main TikTok mulai hari ini. Oh enggak dong. Apa ya yang disampaikan? Kalau misalnya resah gitu kan, udah langsung aja download TikTok deh, lo curhat di situ. Enggak lah, gue enggak main TikTok. Tapi bagi sebagian orang ya, cinta itu rumit katanya. Banget. Rulesnya begitu-begitu aja. Kayak ketika gue jadian, PDKT nih dari awal gitu. Jadian terus putus, ya putusnya kayak gitu. Putusnya itu entah diselingkuhin, entah gak nyaman, entah titik jenuh gitu. Oh iya diselingkuhin. Gue ada punya cerita nih. Perih. Nah, boleh silahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama kali gue yang namanya kenal yang namanya cinta. Pertama kali gue pacaran 2012, 13, 14, 3 tahun gue pacaran. Pertama kali banget yang namanya. Pokoknya berbunga-bunga banget lah. Dan itu gue tuh bucin ya. Gue tuh tipenya sebenarnya bucin. Gue malas kalau ada orang yang nggak percaya kalau gue setia. Padahal gue kalau udah sayang nyaman gue bucin. Nah itu kata si cowoknya, kamu jangan punya medsos. Centil banget sih kamu mau tebar pesona. Gue nurut. Kamu jangan ini. Gue nurut. Kamu ini tuh nurut pokoknya. Dan gue nggak mandang dia siapapun, punya apapun, bener-bener yang ya biasa aja gitu.
Ya. Oke, gue nurut tuh nggak punya medsos apapun. An- eh, tahun 2 tahun ini kan. Terus udah gitu, gue namanya apa ya, masih kerja di bank swasta kan, gue di BCA tuh. Terus udah gitu teman-teman kan pada punya medsos dong. Lo kok nggak punya medsos, aneh banget. Gue diem-diem punya medsos. Hmm. Di medsos, terus update. Ternyata gue tahu jawaban kenapa dia nggak ngebolehin gue punya medsos. Hmm. Jadi dia punya selingkuhan dan selingkuhannya punya medsos. Terus visit di Instagram gue, bahasan namanya ngelope-lopein tuh foto-foto gue di Instagram kan. Hmm. 2015 tuh. Kata gue, Hmm. nih cewek tuh ngelope-lopein gue, kenapa gitu kan? Apa suka sama gue? Bagian gue nggak paham. Pertama kali bikin Instagram 2015 Hmm. tuh diem-diem. Pas gue buka dong di Instagram cewek itu, ternyata foto-foto semua sama pacar gue. Dan itu Wah. 8 bulan lalu. Jadi berarti gue 8 bulanan mungkin diselingkuhin ya. Mulai dari situ 2015 itu yang benar-benar gue yang namanya gak mau lagi, apaan sih cinta-cintaan, apaan lah itu, Hmm. pacar-pacaran. Udahlah, gue dulu bucin, manggilnya aja mami papi, astagfirullah. Tapi gue diselingkuhin rasanya. Trauma deh. Kali lagi trauma sih, traumatik ya. Karena Ya, pernah diperlakukan seperti itu gitu ya. Tapi tidak setragis Kak Ade sih sebenarnya ceritanya. Tapi gue selalu sama Kak Ade masih masih kayak apa, kayak kayak positif aja gitu, positif thinking aja gitu. Kayak masih ngerasa bahwa sebenarnya gue bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi gitu. Ibaratnya tuh rasa gue sakit dulu. penasaran ini Kenapa? gimana sih, gimana selingkuhinnya, gimana, Oh, penasaran gue sama lu tanya gimana. sama Kak Ade aja sih. Lo Gimana ngadi-ngadi lo, mana ada gua ngadi-ngadi, dia ngadi-ngadi. Nggak ada gua. Nggak ada. pokoknya kalau diselingkuhin itu gimana, jadi Gini gini gue ya kan tanya. gue. eh Lu suka sama orang, Hmm. terus ketika lu suka sama orang, lu udah deket, tahu-tahu orangnya itu suka sama orang lain, gimana perasaan lo? Aduh, Dan orang lain itu teman lu sendiri. aduh, kalau gue Ya, Enggak. kayak gitu ya, Ah, gue terima aja ya, mungkin mm, yang gue suka itu ya nyamannya sama dia, ya udahlah. Kalau gue sih ya udah, pasti sakit ada, cuma ya udahlah, parut ya lah gue ya. cari yang lain aja, lagian kan masih banyak juga yang lain. Udah Betul. gitu hmm. aja, Tapi pasti beruntung. pasti ada hikmah di setiap kejadian sih. Yang Nah, penting. Oh, beruntung juga kan kali Betul. dia, gue belum belum pacaran. Coba kalau udah pacaran terus diselingkuhin kan lebih sakit. benar. Ada sisi positifnya yang bisa Ya, kita ambil. Tapi benar. nih, kalau ngomongin soal kenyamanan, tadi kan dibilang cewek itu kan butuh nyaman gitu. Apakah cuman nyaman gitu? Karena kan gini kan, kayak semacam ketika lu pengen punya pasangan dan lu pengen dibikin nyaman. Nah, setelah lu berhubungan lama, ketika rasa nyaman itu hilang, berarti lu putus dong. Karena lu udah kayak nggak punya lagi sesuatu hal yang lu inginkan. Tujuan deh Hmm. Nggak gitu. nyaman, Lu nggak lu nyamannya itu lu pengen punya pasangan, tujuannya itu apa sih? Apakah cuman nyaman atau ada hal yang lain? pertama sih harusnya nyaman. Yang gue Hmm, tanyain, nyamannya itu hilang itu karena apa sih? ya bisa aja kan? Bisa aja kan? Nyaman itu kan pasti bisa hilang. Karena kan Banyak. kebanyakan orang Betul. kan berpasangan itu kan banyak, apalagi yang sudah suami istri, kadang-kadang tuh pisah tuh karena nggak nyaman kan? Satu nggak Nggak. nyaman, yang kedua karena memang cowoknya brengsek aja. Kalau menurut gue, Ah, kenyamanan itu bakalan terus ada, ah, ya kan? Kenyamanan terus ada. Kenyamanan bisa hilang itu pasti karena ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba yang gue udah nggak iya nyaman. iya Nggak mungkin. benar-benar. Mm-mm. Ada sebabnya. Ya kalau sebabnya itu, jadi kalau sebabnya masih bisa dimaafin, kalau udah rumah tangga nih, kalau Hmm. masih bisa dimaafin, ya udah cooling down mungkin ya, cooling down dulu Oh aja. ya. Nanti juga toh sayang lagi gitu kan, nyaman lagi. Tapi kalau udah nggak bisa dimaafin, kalau untuk yang berumah tangga, kalau udah nggak bisa dimaafin ya fatal. Mendingan selamatkan diri sendiri dengan Oh. cara ya udah pisah aja karena ya apa Pisah ya, atau terus? Itu Pisah ya? lagu, pisah. Pak. Itu lagu. Kalau gue udah nggak Oh itu bahagia, gue lagi. bakalan pilih pisah. Hmm. Pilih pisah Oh karena iya. itu cuma sekali. Tapi Gue terus apakah mencoba dulu dengan opsi-opsi lain gitu biar nyamannya balik atau mencoba pasti, hmm, mencoba dulu aja. Tapi kalau masih bisa dimaafin, masih ya
wajar, batas wajar nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak wajar, buat apa gitu? Ya gue lebih baik Realistis membahagiakan ya. diri sendiri. Ya, Oh, realistis. realistis. Karena kebahagiaan itu muncul dari diri sendiri, Dan dibuat sama terbukti diri dong. sendiri. Gue nggak mau berharap pada siapapun. Dan terbukti dong, lu sekarang lebih kelihatan bahagia gitu. Pura-pura Walaupun nggak kadang, tapi? walaupun kadang Pura-pura kalau nggak lagi tapi? sepi, sedih ya sedih pasti ada juga, Oh nggak iya, munafik. pasti ada. Berarti Iya, bisa kita ambil bahwa sebuah hubungan itu pasti ada resikonya kan? Semua ada Dan kita resikonya. harus sadar dengan resiko tersebut gitu. Jangan kayak Ya nggak tahu iya, gitu. Tiba-tiba berhubungan terus, oh ini kenapa jadi bisa begini gitu. Padahal harus udah tahu pasti harus konsekuensinya ada. benar ya. Dan Jadi lagi-lagi balik lagi ke tujuan sih. Kalau ngomongin soal tujuan, tadi kan sempat nyinggung juga nih soal tujuan. Lo sendiri nih, Mak, di usia sekarang. Tujuan lo terhadap pasangan ke depan, itu mau ngapain sih? Selain cuma nyaman nih. Gue pengen sukses bareng. Gue pengen yang ketemu sama yang satu visi satu misi di hal usaha, di hal cari cuan. Gue nggak mau. Sebatas Gue pengennya, maksudnya pengennya ke depannya itu ketemu sama orang yang bareng-bareng sepemikiran. Jangan dia kerja di mana jauh, gue kerja di mana jauh. Memang sih tujuannya kan untuk ya kebahagiaan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau bisa sih, ayo bareng-bareng berdua. Jadi nikmatin masa tua, nikmatin apa ya hari-hari dengan kerja bareng berdua gitu. Kan aku bisa bisa juga. bantu perusahaan papa kamu. Aku bisa. Jadi jangan sampai kita sibuk kerja, lo sibuk kerja jauh di mana, gue jauh di mana, udah tua baru ketemu. Sayang dong, maksudnya gue lagi seger-segernya lo tinggalin. Aduh, itu nikah atau apa sih gitu kan? Nikah tapi nggak pernah bareng-bareng gitu. Iya benar-benar nggak pernah bareng-bareng. umur gue Setelah 27 nikah sekarang. ditinggal keluar kota gitu kan. Setelah nikah dulu masih mending urus bisnis yang udah ada bareng-bareng gitu. Bareng-bareng aja ya udahlah gitu. Kecuali gue gue ketemunya nanti sama pasangan gue berikutnya ini yang memang dia mungkin ikatan dinas ya pemerintahan atau apa ya, itu juga gue nggak bisa maksain ya. Kenapa gue mau sama dia gitu kan, susah lah kalau itu mah. Tapi kalau yang benar-benar bisa, kalau karyawan swasta atau bisa lah intinya bareng-bareng berdua, kenapa enggak sih? Ayo kita bareng-bareng tiap hari kerja, banyak kok, insya Allah rezeki adalah di depan gitu. Bareng-bareng aja, ayo jadi nikmatin kemana-mana berdua. Gue capek nyetir Bogor, keliling Banten sendiri, nyetir sendiri kan. Kalau berdua sambil nikmatin, kecapean nggak usah yang namanya kejar-kejaran pulang sana sini. Ya kita bisa nginep di hotel bareng kan gitu. Jadi gimana sih, indah banget sih. Iya. Jadi buat Anda yang lagi mendekati ke Irma ya, kalau Anda jauh kerjaannya, udah jangan dipaksain lah, janganlah. Jangan, nggak bisa. Iya. Masih mending kerja bareng-bareng sama Irma. Iya. Mobil udah ada Irma, lo tinggal nyetir aja udah. Iya. Kalau misal biaya hotel nggak ada, ada perusahaan papa Irma. Ya bareng-bareng udah bisa bareng-bareng. Jangan kayak gitu, nanti gue kayak kemarin jadi tante lagi. Ada dekat sama orang semuanya dari gue, capek gue kalau begitu. Oh iya. Nggak ada upayanya. Tapi kalau misalkan ada nih satu orang datang ke lo, pekerja keras dalam artian kuliah kerja keras lah. Berupaya gitu. Tapi kerja kerasnya hanya sekedar jualan batagor dan cilok gitu. Analoginya seperti itu. Ya, terus gimana lanjut? Iya, kalau misalnya dia kerja kerasnya tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan gitu. Kerja kerasnya kayak misalnya dia jualan cilok, jualan cilor, jualan batagor. Kerja keras juga. Iya, maksud ayo kayak ada. Gimana? Jadi kerja keras loh. Dari pagi. Iya. Dari pagi dia jualan. Iya, lu nanya kerja keras tapi ciloknya nggak usah dibawa-bawa juga. Oh iya, salah gue. Pokoknya kalau profesi, gue menghargai profesi apapun. Mau dia jualan cilok, mau dia apa. Ingat gue kata-kata si Abah ya. Lo nikah maksudnya sama siapapun, ejeng kuli panggul tah gitu kan, ejeng kumaha. Yang penting elonya sama-sama suka, itu silakan. Karena Abah gue dari dulu nggak pernah ngelihat kerjaannya apa. Terus ya maksudnya dia punya apa nggak. Walaupun ya gue kan anak tunggal ya. Kebanyakan ngambil berpikirnya susah kalau anak tunggal pasti orang tuanya ikut campur atau enggak. Kalau si Abah sama si emak itu terserah, yang penting lo suka. Kalau lo suka, seandainya semua abah-abah di dunia ini seperti abahnya Irma.
Saya tidak akan insecure untuk mencari pasangan hidup. Aduh. Jadi Soal- buat kalian-kalian Saya pasti yang tidak nonton nih, akan Mas, jemput yang di nonton, depan gang. yang